pakai perhitungan, saya telepon langsung kepada Allah Ta'ala. Pakcik call guna apa tu pakcik? Pakcik guna DG ke, Selcom ke, U-Mobile ke? Mengaku telah menelpon langsung Allah dan menanyakan perihal kapan lebaran, pernyataan Imam Masjid Jamaah Aulia ini membuat heboh guys. Lalu siapa sih beliau ini dan gimana klarifikasinya? Berikut penjelasannya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di edisi video kali ini kita akan membahas sang Imam Jamaah Roti Aulia. Ini pertama kalinya saya mendengar ada Imam Jamaah Roti Aulia, di mana sang imam tersebut membuat berita yang agak kontroversi. Katanya bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Dan media Malaysia juga itu ya, dibuat gempar dengan video tersebut. Bahkan banyak orang-orang Malaysia bertanya-tanya. Betul, ini sampai viral ke seluruh Malaysia tuh. Sampai orang Malaysia bertanya-tanya. Kira-kira Pakcik itu telepon dengan Tuhan pakai kat apa? Selcom ke, Digi ke, Maxis? Daripada penasaran sahabat-sahabatku semua, mari kita langsung telusuri. Siapa sih sebenarnya sosok Imam Masjid Aulia yang dimana imam tersebut membuat video yang menghebohkan jagat media sosial Indonesia dan Malaysia. Karena beraya duluan ya. Beraya duluan, dan mari kita lihat sosok beliau seperti apa. Video ini sebagai bentuk informasi dan hiburan buat sahabat-sahabatku semua. Dan harap-harap hal-hal seperti ini harusnya ada tindakan tegas dari Menteri Agama ya. Betul sekali, dari pemerintahan. Nah, Menteri Agama harusnya kalau ada melihat hal-hal seperti ini harusnya ditindak lanjut dengan secara cepat ya. Betul. Sebab negara belum mengumumkan resmi hari raya, tapi dia sudah hari raya duluan loh. Ini kan aneh ya kan? Aneh sekali. Aneh tapi nyata, dan ini sering terjadi di Indonesia. Sering terjadi berulang-ulang. Betul sekali. Tidak sekali dua kali ya kan? Betul. Dan anehnya, kenapa kok punya pengikut juga banyak ya? Memang itulah yang terjadi. Saya tidak bisa berkata-kata sahabat semua. Langsung kita simak video berikut profil sang Imam Masjid Jamaah Roti Aulia. Videonya agak panjang, tapi video ini bertemakan informasi sejelas-jelasnya, dan juga sampai diparodikan loh. Sampai diparodikan masyarakat Indonesia, dan dari kalangan berbagai santri dan ulama juga protes akan hal ini. Kita simak bersama-sama. Pakai perhitungan, saya telepon langsung kepada Allah. Tidak pakai perhitungan. Pakcik call guna apa tu pakcik? Pakcik guna DG ke, Selcom ke, U-Mobile ke, Maxis ke? Macam menarik boleh call terus tu. Weh, seronok macam tu. Kalau macam tu, puasa tak cukup, tiba-tiba kata dah raya. Celah mana tengok anak bulan, call direct tu. Weh, level lain ni makam tinggi. Saya jangan heran bang, rasa nak jumpa lah pakcik ni, menarik lah. Hal biasa di Indonesia. Boleh call lagi? Weh. Satu lagi lupa nak tanya, pakcik guna call WhatsApp call ke, call direct terus ke? Yang WhatsApp mungkin bang. Saya rasa nak pinjam phone pakcik tu. Menarik ya. Wow. Dan ternyata jamaahnya juga Lumayan banyak ya. Padahal di sini juga masih puasa kan? Masih puasa. Di daerah lain di Indonesia juga masih puasa. Ini hanya sekelompok jamaah Roti Aulia saja yang merayakan hari raya lebih awal. Jakarta mong sing bodoh, mboten melu kula, mboten ge. Dadi mboten Gunung Kidul to. Lah kula saking Toreko Satoria. Mursyid Toreko Satoria. Jadi saniki kabeh niki sedulur kabeh. Nek jenengan dadi wartawan, nek kula mboten iso dadi wartawan. Ahli warta. Pan Nuwun sewu, Mbah. Sing ajeng takon sinten? Niku nuwun sewu untuk hari ini. Nuwun sewu untuk hari ini sudah melaksanakan salat Idul Fitri nggih, Mbah.
apa Mas? Hari ini sudah melaksanakan Ini sholat pakai bahasa Jawa, nanti saya akan translatekan dengan bahasa Melayu. Berarti seluruh jamaah hari ini ya. seluruh jamaah hari ini. Bahasa Indonesia aja agak keras. Bahasa Indonesia aja. Agak Iya. keras. Saya bisa sedikit-sedikit. Berarti hari ini sudah melaksanakan salat Idul Fitri ya, Mbak, semua jamaahnya. Hari ini semua jamaah melaksanakan sholat Idul Fitri semua. Semua, tapi tidak hanya ini, di mana-mana. Di mana-mana kata simbahnya, padahal cuma dia sendiri. Iya. Berat. Ini mbahnya sudah lupa ya. Diperkirakan itu ada berapa jamaah Mbak yang sudah melaksanakan ini? Katanya di mana-mana sudah melaksanakan sholat Idul Fitri. Idul Fitri. Wah, kalau jamaah itu tidak didaftar. Jadi saya tidak tahu jumlah jamaah saya. Oh, tidak tahu jumlah jamaah beliau. Nah, betul. Di Kalimantan Enggak ada, didata katanya. di Sulawesi Oh, ada, ternyata jamaah Roti Aulia buka cabang. Di mana? Sulawesi ada. di Malaysia ada, di India ada. Jamaah sini saya tidak ada waktu untuk menjawab, tapi mereka tahu saya Mbahnya ini mungkin sudah lupa ya. Sudah lupa mungkin. sudah tua, sudah 82 tahun. Oh, 82 tahun. Januari, Februari, Maret, lebih 3 bulan. 5 hari, ini kan tanggal 5. Jadi 82 tahun, 3 bulan, 5 hari. Kelahiran saya itu 13 Desember 1941. oh. Jadi Mas wartawan belum ada, saya sudah ada. Jadi situ dengan saya menang saya. Situ belum seumur saya, tapi saya pernah seumur kamu. Paham Mas? Ini kan beda dengan Itu semanten ini kalah kabeh kalau pulang. Katanya jamaah Roti Aulia ini juga ada di beberapa negara. Ya, tadi beliau bercakap. Kita saudara bukan orang lain, berprasangka positif. Dilarang berprasangka jelek. Betul. Banyak pesan suruh berprasangka positif katanya. Berpikirlah yang positif. Ini mah aneh ya. Siapa saja, Mbah yang melakukan kontroversi, tapi seolah kita yang tertuduh. apalagi pilpres itu baik semua. Mau Hindu monggo, mau Islam monggo, pemerintah memberikan kebebasan. Nah ini masalah keyakinan. Ya nggak bisa seperti itu, Mbah. Kita adalah baik, sama-sama anak cucu Adam, sama-sama keturunan yang naik perahunya Nabi Nuh, sama-sama keturunan Ibrahim alaihissalam, istri yang ketiga itu Al-Jawi. Situ saya ini sama-sama satu nenek moyang Ibrahim alaihissalam. Makanya jenengan datang ke sini kami senang karena tamu itu membawa barokah. Soal apa? Tidak saya undang, tidak kenal, kok mas-mas semua mau ke sini, berarti kita dipertemukan oleh Allah Ta'ala. Banyak gak sadar nih. Makanya saya yang terima kasih. Mengaku telah menelpon langsung Allah dan menanyakan perihal kapan lebaran, pernyataan Imam Masjid Jamaah Aulia ini membuat heboh guys. Lalu siapa sih beliau ini dan gimana klarifikasinya? Berikut penjelasannya guys. Jadi seperti yang kita tahu bahwa kemarin itu ada salah satu aliran Islam yang telah merayakan lebaran guys, yang dimana mereka adalah Jamaah Aulia yang berlokasi di Gunung Kidul, Yogyakarta. Keputusan mereka yang merayakan lebaran jauh lebih awal ini tentu aja membuat heboh. Tapi yang lebih menghebohkan lagi adalah soal pernyataan Imam Masjid
Masjid Jamaah Aulia ini yang mengaku telah menelpon langsung Allah atau Tuhan dan menanyakan perihal jadwal lebaran. Dan beliau mengaku telah mendapatkan jawaban bahwa lebaran itu jatuh pada tanggal 5 April 2024 kemarin guys. Itulah yang membuat akhirnya mereka ini, para jamaah Aulia yang berada di Gunung Kidul ini, merayakan lebaran kemarin guys. Dan ternyata beliau ini adalah seorang kiai guys. Beliau bernama Kiai Haji Raden Ibnu Hajar Saleh Pranolo atau akrab dipanggil dengan sebutan Mbah Benu. Diketahui beliau ini adalah seorang pemimpin atau imam masjid para jamaah Aulia ini guys. Mbah Benu ini lahir di Pekalongan pada tanggal 28 Desember 1942 dan beliau ini besar di Solo Tiang, Maron, Purworejo. Dan bahkan beliau ini sempat kuliah di Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta guys. Namun beliau ini nggak sempat lulus, jadi beliau ini tidak bergelar dokter gitu ya, karena beliau ini memutuskan untuk keluar dari kampus dengan alasan bahwa beliau tidak mau memakan uang dari orang sakit, orang menderita atau orang meninggal, dan juga menurut beliau ilmu kedokteran itu bisa menimbulkan kemusyrikan guys. Dan dalam klarifikasinya soal pernyataan beliau yang menelpon Allah ini, beliau menjelaskan bahwa itu hanyalah sebagai istilah aja. Yang dimaksudkan adalah perjalanan spiritual beliau yang melakukan kontak batin ke Allah SWT. Begitu penjelasan beliau soal pernyataan telepon Allah itu guys ya. Dan sebagai tambahan informasi bahwa aliran jamaah Masjid Aulia ini menganut aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan aliran jamaah Masjid Aulia ini sudah terbentuk sejak tahun 1983. Gimana menurut kalian soal jamaah Aulia ini guys? Apa diantara kalian juga udah ada yang berlebaran di sana? Saya telepon langsung kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, kemarin tanggal 4 malam 4, ya Allah, ini sudah 29, satu Syawalnya kapan? Allah Ta'ala ngendika tanggal 5. Dan ternyata jamaah Aulia ini sudah berdiri cukup lama ya. Ya lumayan lama ini. Tahun 80-an hingga sekarang. Tapi viral-viralnya, heboh-hebohnya baru sekarang karena pernyataan sang imam yang bisa menelpon Tuhan. Sehingga banyak para wartawan yang berdatangan ke rumah beliau. Saat diinterview beliau bercakap jangan saling menyalahkan, mari kita saling menghormati. Di Indonesia itu beraneka ragam. Lah tapi kalau keyakinannya seperti ini kan agak melenceng ya kan? Melenceng, ini menyimpang namanya. Agak menyimpang ya kan? Lalu bagaimana pernyataan para santri dan juga ulama-ulama yang ada di Indonesia? Berikut langsung kita simak video selanjutnya. Saya tidak pakai perhitungan, saya telepon langsung kepada Allah Ta'ala. Dari awal, di saat penetapan 1 Ramadan, saya sudah memberikan reaksi terhadap kelompok ini. Jadi kelompok ini memang kelompok yang agak aneh, kelompok yang menyimpang. Setuju? Sekitar seminggu atau 5 hari sebelum Ramadan, mereka itu sudah puasa dulu. Nah katanya dia itu berdasarkan apa yang diketahui oleh pemimpinnya. Wah salah besar ya. Salah besar ini. Nah ternyata saat ini juga ya, di saat penentuan 1 Syawal itu sekitar hampir seminggu sebelum umumnya kaum muslimin melaksanakan lebaran Idul Fitri, dia sudah Idul Fitri lagi. Wah. Nah, di video ini jelas dia mengatakan bahwa dia itu tidak menggunakan perhitungan. Betul. Apalagi menggunakan hilal. Akan tapi dia langsung nelpon sama Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, pakai kartu apa nelponnya? XL, AS atau M3 atau yang lainnya? Kan aneh sekali. Aneh memang Mas. Jadi ini memang benar-benar menyimpang. MUI harus turun tangan terhadap hal ini. Setuju? Jangan Ya kan? sampai masyarakat awam menjadi orang-orang yang tertipu, menjadi korban. Kasihan akidah masyarakat ini. Masa harus percaya sama orang seperti ini? Kalau kita jujur terhadap keilmuan kita, terhadap Al-Quran dan juga Al-Hadits, penentuan 1 Ramadan dan 1 Syawal itu setidaknya ada 2 cara. Yang pertama adalah dengan ru'yatul hilal. Betul. Jadi Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian ketika melihat hilal Ramadan dan berlebaranlah, yaitu aftiru itu Idul Fitri, ketika kalian melihat bulan hilal Syawal. Jadi tidak menggunakan terawangan seperti ini nih, atau wangsit atau yang semacamnya, nelpon sama Allah begitu.
Nah, kemudian ada yang menafsirkan juga dalam sebuah ayat Al-Qur'an ya, dalam surat Yunus, lita'alamu adadas sinina wal hisab. Jadi dengan menggunakan ilmu hisab, dengan menggunakan ilmu falak, ilmu perhitungan, yaitu menentukan satu Ramadan ataupun Syawal. Walaupun ini masih berbeda pendapat, tapi tetap di situ ada dalil. Walaupun dalilnya adalah syubhatud dalil. Artinya masih bisa untuk kemudian diterima, dan ini disebut dengan ru'yun islami. Kalau apa yang dikatakan si kakek ini dengan menggunakan terawangan, dengan menggunakan wangsit, atau dengan menggunakan kasyaf lah atau apa begitu, bahkan katanya bahasanya kan nelpon sama Allah Subhanahu wa taala. Pakai HP apa itu? Pakai kartu apa gitu. Itu kan ngawur sekali. Kasihanlah masyarakat. Jangan sampai kemudian masyarakat itu dibodohi, ya, akidahnya dikikis, keimanannya dirusak. Jangan kemudian berbicara kita harus toleransi. Waduh, toleransi ini perbedaan pendapat. Toleransi itu ataupun perbedaan pendapat itu dimaklumi pada hal-hal yang memang berdasar. Betul ya, betul sekali. Memang berdasar, ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya, bukan toleransi namanya, ketegasan yang ada. Makanya dalam usul fikih ulama mengatakan walaisa kullu khilafin ja'a mu'tabara illa khilafun lahu hadzun minan nazar. Tidak semua perbedaan pendapat lalu kemudian diterima, akan tapi perbedaan pendapat yang ada penalarannya, yang ada dalilnya. Jadi penyimpangan-penyimpangan seperti ini MUI harus turun tangan. Setuju, Mas. Bagian akidah daripada umat ini. Dan ini ditentang banyak santri ya. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Ada jamaah namanya Jamaah Aulia dari Panggang, Gunung Kidul. Jamaah ini hari ini tanggal 7 April 2024 atau hari Jumat, mereka sudah melaksanakan sholat Idul Fitri. Mereka menetapkan awal bulan dan akhir bulan itu menggunakan firasat, keyakinan, dan perjalanan spiritual ketuanya, yang disebut-sebut sebagai Mbah Benu namanya. Nah, bagaimana sikap kita terhadap jamaah yang semacam ini? Kalau dari sisi keyakinan, maka saya katakan jamaah ini merupakan salah satu jamaah yang sesat, jamaah yang salah, dan tidak bisa dibenarkan sebagai sebuah khilafiyah. Kenapa demikian? Karena di dalam Islam, penentuan penanggalan hijriyah itu patokannya adalah bulan sabit atau yang kita sebut dengan hilal. Yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Jadi kalau ngelihat bulan yaitu sebagai penanda awal bulan untuk berpuasa Ramadan, dan kalau nanti melihat lagi maka itu menjadi penentu awal bulan Syawal atau berakhirnya bulan Ramadan. Nah, kalau yang digunakan metode oleh jamaah aulia ini, mereka penetapan awal bulan itu menggunakan firasat ketuanya, menggunakan keyakinan ketuanya, menggunakan perjalanan spiritual katanya. Nah, kalau ditanya apakah ini mereka benar, ya pasti salah gitu. Sesat mereka ini. Sesat, ya? Maka tugas kita sebagai dai, sebagai penceramah, sebagai orang-orang yang berilmu, ya harus memberikan edukasi kepada para jamaah bahwa mereka itu salah. Tidak bisa kita katakan enggak apa-apa dong, kan kita toleransi. Oh, enggak bisa. Enggak bisa. Toleransi itu ketika terjadi perbedaan yang sama-sama memahaminya dengan metode yang benar. Misalkan antara Muhammadiyah dengan pemerintah dan Nahdlatul Ulama. Karena mereka, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan pemerintah itu patokan penentuan awal bulannya masih sama-sama menggunakan hilal atau bulan sabit di awal bulan. Hanya perbedaannya mereka menggunakan metode satu. Muhammadiyah itu menggunakan metode hisab, astronomi, sedangkan yang Nahdlatul Ulama dan pemerintah menggunakan ru'yah langsung. Kalau tidak melihat berarti belum. Sedangkan kalau Muhammadiyah yang penting ada. Namun baik Muhammadiyah maupun pemerintah masih menetapkan awal bulan itu patokannya adalah bulan sabit atau hilal. Adapun yang dilakukan oleh teman-teman dari jamaah aulia ini saya katakan sesat, salah, nggak bisa dibenarkan dengan alasan toleransi, dengan alasan tasamuh atau dengan alasan khilafiyah, tetap salah. Maka pemerintah punya kewajiban untuk mengedukasi jamaah tersebut sehingga kesalahan semacam ini tidak bisa dibenarkan, harus diluruskan. Setuju, Mas. Gitu. Setuju sekali. Nanti moga-moga
di antara kita ada yang mampu memberikan nasihat. Kalau saya secara pribadi dengan tegas mengatakan mereka sesat. Setuju. Tapi bukan berarti sesat kita harus melakukan tindakan-tindakan nggak anarkis, boleh. bukan seperti Nggak itu. boleh. Saya katakan sesat agar nanti kemudian di antara kita ini ada yang mampu, terutama dari pemerintah, memberikan pembinaan, memberikan edukasi betul ya? bahwa Betul. apa yang mereka lakukan itu salah kaprah. Nah, itu dia. Pemerintah saja dan Muhammadiyah itu lebarannya nanti di tanggal 10 dan tanggal 11 kemungkinannya. Kalau Muhammadiyah sudah pasti nanti di tanggal 10 April. Kemudian kalau pemerintah belum tahu karena belum ru'yah, itu bisa jatuh di tanggal 10, bisa jatuh di tanggal 11. Betul banget. Namun tadi Muhammadiyah dan NU tetap menggunakan metode penentuannya menggunakan patokan bulan sabit atau hilal. Adapun kalau yang aulia tadi ini jelas salah kaprah, mereka salah sesat. kaprah jamaah Mereka aulia nggak bisa ya. dibenarkan, harus diedukasi dan dilakukan pembinaan ke depannya. Nah, semoga teman-teman yang lain juga tidak terkecoh dengan apa dikit-dikit dengan alasan khilafiyah kemudian kita toleransi, tidak bisa. Tetap dikatakan salah adalah salah. Hanya memang tidak boleh melakukan tindakan anarkis untuk membenarkan, untuk membela Setuju. mereka, tidak. Ya Atau kan? dengan tindakan anarkis Jangan untuk anarkis. membantai mereka, bukan. Tetap dilakukan pembinaan yang baik. Mantap, Mas. Baik, terima kasih. Saya tidak pakai perhitungan, Sampai saya dibuat telepon langsung parodi. kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, kemarin tanggal 4, malam 4. Ya Allah, ini sudah 29. Satu Syawalnya kapan? Allah Ta'ala ngendika tanggal 5 semua. Mbah, nomornya Gusti Allah berapa? Saya mau telepon Gusti Allah. Saya mau minta hidup yang barokah, hidup yang bahagia, Amin. hidup yang sejahtera, dan saya ingin kaya raya, Mbah. Saya juga ingin menjadi pejabat pemerintah. Loh, mau jadi pejabat malah. Mbah, kalau memang Mbah tidak mau ngasih saya nomornya Gusti Allah, enggak apa-apa. Saya titip salam saja. Saya ingin, apa ya, hidup saya itu lebih daripada ini loh. Masa rumahnya gede tuh loh. Ini pun ada tembok, wis ngelontek-ngelontek. Saya pingin rumah yang gedongan, mewah, terus punya mobil Pajero, Fortuner, Innova, Alphard, Mercy, dan segala macamnya itu loh, Mbak. Saya titip nih, Mbak. Biar penonton ini juga ndak iri, tolong salamkan kepada Gusti Allah. Penonton-penonton di TikTok ini jadi kaya raya semua, hidupnya sejahtera, enak ya. Apalagi ini mau lebaran, saya titip apa ya? Sejahterakan rakyat Indonesia semuanya lah. Makmurkan rakyat Indonesia Amin. semuanya lah. Ya, oke Mbak, matur nuwun Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kecuali yang syawalan duluan jamaah aulia. Di Jogja udah duluan itu. Itu yang tidak benar ya. Pertama, gimana bisa teleponan sama Allah? Masa ada pulsanya? Itu sudah nggak benar. Yang kedua, menentukan dengan cara dia tanpa ilmu syariat, itu juga tidak benar. Oleh karena itu dari Banyak yang aspek tidak benar. agama, ajaran dari sebelah manapun dalam Islam, Mbah Banu yang di Jogja itu tidak benar. Oleh karena itu mereka mungkin masih kuno ya, cara-cara kuno yang masih kepercayaan. Kewajiban kita menyampaikan dakwah kepada orang tua itu, Mbah Banu itu. Kemudian para pengikutnya ini jangan terlalu ngikut Mbah Banu. Piknik dikit-dikit Sampai jemaahnya disuruh piknik. apa? Ya baca-baca di media sosial, Ya, baca di web, nanya sama guru. Cara menentukan awal Ramadan dan akhir Ramadan itu sumu li ru'yatihi wa aftiru bi ru'yatihi. Karena melihat bulan kita berpuasa, karena melihat bulan kita berlebaran. Nah, melihat bulan ini paling bisa selisihnya sehari. Dan ternyata banyak yang menentang akan hal ini ya. Iya. Karena simbahnya ini atau sang pimpinan jamaah tersebut menggunakan perhitungan dia sendiri tanpa melihat anak bulan. Dan ini jelas dianggap sesat. Dan mudah-mudahan dengan adanya video ini
Mudah-mudahan Menteri Agama juga melihat ya, Ya. supaya dilakukan penindakan dan para jamaah beserta imamnya segera dibimbing ke jalan yang benar. Karena saya melihat tadi Mbah Banu itu ya usianya sudah tua ya. Sudah tua. Mudah-mudahan Mbah Banu juga lebih sadar lagi, tidak melakukan hal-hal yang kontroversi. Tapi bagi saya Mbah Banu ini mungkin itu Mas, Ya. faktor usia. Mungkin boleh jadi itu faktor usia. Karena dia orang zaman dulu, jadi pemikirannya itu masih zaman dulu, Masih kuno. ya kan. Dan ini yang membuat agak pelik, jamaahnya ini ngikut saja tanpa melihat informasi yang benar. Betul. Padahal di era media sosial sekarang semuanya itu ada di genggaman kita loh. Betul sekali. Kita mau mencari informasi apa, semuanya ada. Semuanya ada. Di Bahkan Google. mau tanya jawab kepada Pak Ustadz pun bisa. Bisa sekali. Bisa ya? Bisa. Jadi sekarang di era media sosial sekarang itu enak. Pondok-pondok pesantren juga punya official ya kan? Betul. Dan mereka juga membuka tanya jawab. Harusnya sang makmum tuh atau sang jamaah itu juga harus banyak-banyak membaca ya, supaya tidak ngikut saja. Oke, cukup sekian. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Dan Hari Raya Idul Fitri di Indonesia yang terjadi di jamaah aulia itu hanya sekelompok jamaah aulia saja, tidak mewakili keseluruhan ya. Tidak mewakili keseluruhan, sebab pemerintah Indonesia pun juga belum meresmikan Hari Raya Idul Fitri jatuh pada tanggal berapa, tapi jamaah aulia ini sudah membuat aturan sendiri. Mungkin kalau di negara lain ini sudah ditindak tegas ya. Sudah. Tapi kalau di Indonesia hal ini sudah menjadi hal biasa dan sering terjadi keanehan-keanehan yang ada di Indonesia ya kan. Betul sekali. Dari dulu ya. Ya. Dan selalu viral. Bahkan setiap tahunnya ada orang yang mengaku nabi. Betul. Dan itu pun padahal itu sudah ditindaklanjut tuh. Dan itu pun juga ada pengikutnya ya. Ya. Aneh tapi nyata. Ya mudah-mudahan SDM kita itu segera sembuh ya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.